Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Tomang 11 Pagi, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Tomang 11 Pagi, dan rekan-rekan guru sekalian. Selamat siang teman-teman. Izinkan saya berdiri di sini untuk memaparkan pembahasan modul pendidikan guru penggerak dengan modul budaya positif dan menunjukkan selama pemaparan sebagai bagian dari tugas dari kegiatan ini yang bekerja sama dengan Balai Besar Guru Penggerak di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan PENPA. Salam bahagia untuk kita semua. Sebelumnya, sebelum memulai acara ini, sebaiknya kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dalam modul budaya positif ini, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 4 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajarannya, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Yang ketiga, peserta dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting ditanamkan pada murid. Pengertian budaya.
Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Maka budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menemukan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa. Kalau teori tabula rasa dikenal sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang anak adalah kertas kosong tanpa coretan sama sekali, dan orang-orang di sekitarnya turut andil dalam memberikan coretan guna membentuknya menjadi tulisan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka dari itu tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, budi pekerti. Budi berupa cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan kasa atau kemauan. Pekerti berupa tenaga atau raga. Perubahan budi pekerti sebagai hasil dari tujuan pendidikan diharapkan bisa terwujud. Perubahan yang terjadi harus seimbang, tidak boleh timpang. Jika seimbang, maka akan terbentuk kesempurnaan budi pekerti seorang anak yang membawanya pada kebijaksanaan, insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menuntut kekuatan kodrat tumbuh atau hidup seorang anak supaya dapat memperbaiki tingkah laku hidupnya atau memperbaiki menjadi individu yang selamat dan bahagia. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntut ini tertuang dalam sistem Among, yakni Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya, guru ibarat petani, sedangkan anak ibarat biji jagung. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani.
Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik yaitu pendidikan dan pengajaran yang harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada sekarang ini. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Selanjutnya berpihak pada anak. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dan aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Boleh saya minta tolong dengan Pak Titis dan Pak Toha untuk maju ke depan sebentar. Minta tolong. Baru bangun tidur ya? Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Misalnya Pak Titis dan Pak Toha. Misalnya Pak Toha sedang memegang sesuatu yang berharga. Misalnya itu mic-nya sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana caranya Pak Titis meminta kepada Pak Toha untuk memberikan sesuatu yang berharga itu? Coba Pak Titis kira-kira melakukan apa agar Pak Toha memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Pak Titis? Pak Titis misalnya merayu atau mengancam atau menyuap atau apapun yang bisa Pak Titis lakukan untuk biar Pak Toha memberikan sesuatu yang berharga itu. Boleh. Ayo dong. Udah. Suaranya biru. Baru kelihatan Pak Titis. Ayo Pak Titis. Mutiara, aduh bagus sekali. Mutiaranya boleh saya lihat?
Berhasil kan? Kok bisa secepat itu sih Pak Toha? Karena dia merayunya sambil belas ke saya. Saya kasih. Terima kasih Pak Toha dan Pak Titis. Dari kegiatan kepala tangan ini, Pak Toha memegang sesuatu yang berharga. Lalu Pak Titis melakukan merayu agar bisa memberikan sesuatu yang berharga yang dipegang oleh Pak Toha diberikan kepada Pak Titis. Jadi sebetulnya yang memegang kontrol itu siapa? Yang memegang kontrol sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalang tangan? Sebetulnya diri sendiri yang memegang kontrol itu. Cuma dari motivasi eksternal dari Pak Titis yang merayu, sehingga Pak Toha memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Pak Titis. Itu termasuk teori kontrol. Nah, ini teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dan dari diri orang lain. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut
daya dosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya, keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat atau bermusyawarah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada video yang saya buat di kelas dalam pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan diri dalam keadaan sehat. Kita doakan agar segera
pendapat kalian ya di kertas itu. Nanti kita tempelkan di kertas yang hijau di papan tulis depan. Sudah selesai menulis? Baik, jika kalian sudah selesai menulis, silakan satu persatu berbaris, tempelkan di kertas yang hijau di papan tulis. Ayo. Nah, di depan sini berarti sudah ada pendapat kalian tentang keyakinan kelas. Nah, kita bacakan, Ibu bacakan satu-satu ya. Nah, Ibu bacakan satu-satu keyakinan kelas kalian. Ada tidak mencontek, saling menghormati, belajar dengan baik, tidak menghina, saling membantu, saling menghargai, tidak mencontek, tidak meramah, tidak boleh menghina, tidak berbohong, berpakaian rapi, tidak melakukan sembarangan, berkata baik, saling menolong, beragama tidak benar, tidak melamar, tidak sama ikhlas, tidak serakah, tidak
Ini keyakinan kelas kalian sudah ditandatangani semua? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu adalah video saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas peraturan yang diubah menjadi keyakinan kelas. Misalnya yang nomor 1 itu selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dijadikan dari peraturan menjadi keyakinan kelas? Tanggung jawab, disiplin juga sebetulnya bisa. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kerukunan bisa, menghormati orang lain bisa. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira dilarang melakukan kekerasan. Menghargai teman bisa, menghormati orang lain juga bisa, keselamatan akan orang lain juga bisa. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, benar. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Tapi antri, menghormati orang lain atau bersabar juga bisa. Selanjutnya, gunakan masker. Disiplin bisa, kesehatan juga bisa, keselamatan juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin bisa, keselamatan bisa, keamanan bisa. Itu contoh-contoh dari peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosset. Motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Motivasi intrinsik atau bisa juga disebut motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Motivasi ekstrinsik atau bisa disebut eksternal adalah motivasi yang muncul karena adanya pengaruh dari luar atau orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Menurut Diane Gosset,
Dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Contoh kecil seperti budaya antri, menaati aturan lalu lintas, kebersihan, dalam membuang sampah pada tempatnya yang belum bisa menjadi karakter. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini contoh tindakan guru. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Dalam pelajaran PJOK, konsekuensi. Selanjutnya kita akan bahas tentang penghargaan.
Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plakat, atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat dan hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian seseorang tanpa hadiah apa-apa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sini ada contoh kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Rani, gurunya, karena tidak menyapanya hari ini. Padahal Dinda memakai jepit rambut baru. Menurut Anda, mengapa Dinda benci terhadap Ibu Rani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan apa dari 5 kebutuhan dasar ini? Dinda membutuhkan apa kira-kira? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan, bisa. Kasih sayang dari gurunya, bisa. Kasih sayang dari gurunya bisa, kesenangan juga bisa, ya bisa itu juga. Selanjutnya Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
membuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Teman, guru akan berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Pemantau, guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar memperoleh solusi atas masalahnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Bisa. Berarti mayoritas yang mana? Betul. Manajer biasanya sebagian kecil. Paling mayoritas itu biasanya menghukum. Betul. Selanjutnya nih di sana, patuhi aturan saya atau awas. Itu termasuk apa? Bisa lancar. Kamu selalu saja salah. Pemberi guru itu sebagai pemberi rasa bersalah. Terus kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Menjustifikasi. Bisa. Pemberi rasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Sebagai teman juga bisa. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Pemberi rasa bersalah bisa, sebagai manajer juga bisa, teman juga bisa. Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Sebagai teman bisa. Ini contoh video yang saya lakukan dengan beberapa murid tentang praktik segitiga restitusi. Mohon disimak sebentar.
Kelas 2A. Skenario kedua, Fendi sedang makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Fendi.
Tadi ada 2 kasus seperti Abdul mencontek, yang kedua Sandy makan saat di dalam pelajaran. Saya melakukan 3 sisi restitusi. Jadi memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dalam setiap kasus dilakukan 3 sisi restitusi. Menstabilkan identitas. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat contohnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang modul budaya positif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.